Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Salsabila dengan NIM 50700122053. Di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya kebudayaan, yang dimana sesuai tugas yang telah diberikan oleh Ibu Suryani Musi pada mata kuliah Komunikasi Lintas Agama dan Budaya. Tetapi sebelum saya menjelaskan proses terbentuknya, saya akan menjelaskan pengertian dari kebudayaan itu sendiri. Menurut Selo Sumarjan, kebudayaan merupakan hasil cipta, karya, dan karsa manusia yang dihasilkan oleh manusia, yang dimana penciptaannya itu diturunkan secara sosial dan dipelajari, yang dimana mencerminkan nilai-nilai, norma, keyakinan dan praktik yang dipegang oleh suatu kelompok manusia tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Nah, dalam proses terbentuknya terdapat 4 dorongan sehingga kebudayaan itu bisa terbentuk, yaitu sebagai berikut. Dorongan yang pertama yaitu dorongan naluri, yang timbul semata-mata karena adanya naluri. Contohnya itu seperti dorongan bertahan hidup, mencari makan, dan dorongan untuk berinteraksi. Contohnya yaitu ketika memiliki naluri untuk melindungi diri dan menghindari bahaya, yang dimana bisa mempengaruhi pembentukan norma-norma keamanan dan perlindungan dalam suatu masyarakat. Dorongan yang kedua yaitu dorongan indrawi, yang dimana melalui rangsangan yang dirasakan oleh manusia seperti panca inderanya, dan memainkan peran dalam pengalaman manusia serta bisa menghasilkan budaya tersebut. Contohnya yaitu ketika upacara pernikahan, ibadah, atau perayaan-perayaan tradisional yang harus melibatkan rangsangan indrawi, seperti melihat warna, mendengar suara, dan melihat proses-proses ritual tersebut. Dorongan yang ketiga yaitu dorongan akal, yang bersumber dari kemampuan manusia yang dapat memanfaatkan akal dan pikiran untuk kemudahan hidup diri sendiri maupun orang lain. Contohnya ketika berpikir menggunakan akal yang untuk menciptakan inovasi dan mengubah budaya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seni, dan sistem sosial untuk berproses yang kreatif dan analisis. Dorongan yang terakhir yaitu dorongan religi, yang dimana didasarkan oleh kepercayaan atau dorongan rohani. Agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat karena akan membentuk, mengatur, dan mempengaruhi budaya manusia. Contohnya yaitu ketika perayaan agama, ibadah, dan ritual keagamaan memainkan peran penting dalam memelihara identitas budaya dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Selain adanya dorongan sehingga kebudayaan itu bisa terbentuk, ada juga terdapat unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu unsur bahasa. Bahasa berperan sebagai wadah penampung kebudayaan yang memungkinkan bahasa ini untuk membangun kebudayaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan dengan demikian meningkatkan mutu kehidupannya. Ada juga unsur kepercayaan yang dimana budaya dan agama tidak bisa dipisahkan karena agama memiliki nilai mutlak yang tidak dapat diubah, sedangkan budaya masih bisa diubah berdasarkan agama dan dari waktu ke waktu. Pada unsur ketiga yaitu terdapat unsur pengetahuan, yang dimana budaya juga mempengaruhi pendidikan dengan cara memberikan konteks sosial dan nilai-nilai yang membentuk cara kita belajar dan memahami dunia. Sedangkan pada unsur ekonomi, hubungan antara budaya dan ekonomi bisa diartikan menjadi dua, yaitu baik sebagai agen perubahan utama maupun sebagai target perubahan. Unsur selanjutnya yaitu unsur kesenian, yang dimana diawali pada pengarahan manusia dalam proses teknik dan proses pembuatan benda seni, yang dimana perkembangan tersebut meliputi seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Sedangkan pada unsur sosial, tiap kelompok masyarakat itu kehidupannya diatur oleh adat istiadat, tergantung di mana lingkungan dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Selanjutnya unsur yang terakhir yaitu unsur teknologi, yang dimana teknologi dan budaya memiliki perubahan yang besar dalam cara kita hidup, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitar kita.
beberapa aspek hubungan antara teknologi dan kebudayaan, yaitu meliputi pengaruh dan adaptasi, pembentukan identitas, penyebaran informasi dan ide, globalisasi, serta ekspresif dan kreatif. Baik, sekian dari saya mengenai proses pembentukan kebudayaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.